Baik, terima kasih banyak. Kembali lagi kita, Dokter Farida. Seru ya. Pagi ini, siang ini luar biasa. Kita menjawab pertanyaan dari para sahabat yang menuliskan pertanyaan di kolom komentar selama talk show ini berlangsung. Dokterku sayang, kalau misalnya ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, berkenan nggak kalau misalnya nanti dijawab offline begitu dari direct message? Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi berkah ya buat dokter. Amin, buat semuanya. Membantu banyak para sahabat CISC yang lagi kebingungan nih saat ini. Kita lanjutin lagi ya dok ya. Ini ada dari Emiliana Rengganis. Beliau mengatakan untuk penyintas yang sudah lewat masa 5 tahun dok, tidak ada metastase, bagaimana cara menjaga kesehatannya yang paling efektif dan direkomendasikan oleh seorang dokter bedah. Silakan. Ya, jadi yang pasti harus tetap kontrol ke dokter. Hanya memang kalau sudah 5 tahun tidak ada kekambuhan apa-apa, dibolehkan untuk kontrol setahun sekali. Ya, jadi sekalian screening juga, sebagaimana perempuan pada umumnya, setahun sekali. Nah, khusus untuk yang subtipe hormonal atau luminal, yang menggunakan terapi hormon, kalau dulu dianjurkan penggunaan terapi hormon itu hanya 5 tahun, penelitian terakhir yang kemarin disebutkan di konferensi St. Gallen 2019 dikatakan bahwa terapi panjang hingga maksimal 7 tahun. Gitu. Jadi beberapa kan menanyakan, dok kalau saya udah 5 tahun apalagi dong yang saya bisa pakai. Nah itu kalau memang menggunakan tamoxifen itu bahkan bisa diperpanjang hingga total 10 tahun selama efek sampingnya tidak dirasa mengganggu atau tidak ada efek samping yang merugikan. Sementara pengguna terapi hormon ada yang namanya aromatase inhibitor, itu bisa diperpanjang hingga maksimal 7 tahun. Itu penelitiannya memang baru 2019 kemarin bisa digunakan. Ya. Baik. Nah, gaya hidup yang tadi Bu, kita juga mulai concern nih Mbak Sana tentang selain berat badan, lalu kebiasaan berolahraga, juga tentang kadar misalnya mikronutrien yang ada di tubuh kita. Mikronutrien itu vitamin. Nah, yang jadi isu sekarang vitamin D. Karena vitamin D biasanya di orang kita rendah sekali. Saya selalu periksa pasien-pasien saya vitamin D. Mungkin yang memadai itu nggak nyampe 5%. Loh yang kan lain, kita tinggalnya di negara tropis, penuh dengan matahari. Takut hitam. Nggak berjemur. Karena gini, kalau kita mau cukup matahari, sebenarnya kita tuh berjemur kalau kulit-kulit kayak kita nih, sekitar 20 menit. Itu pada saat UV index. UV index itu gampang dilihat di app weather. App weather tuh ada UV index antara 5 sampai 6. Berjemurnya 20 menit. Nah, bagian kulit yang terkena itu kira-kira seluas lengan dan tungkai, tapi tanpa tertutup baju atau sunblock. Baru itu memadai buat kita. Nah, orang kita keluar rumahnya pakai payung. Ya kan? Terus takut panas, kan hitam gitu kan. Jadi vitamin D-nya rendah-rendah. Padahal penelitian terakhir mengatakan gini, jadi mereka meneliti pasien kanker payudara yang angka ketahanan hidupnya panjang dengan yang kurang. Yang angka ketahanannya panjang ini, kadar vitamin D-nya dalam darah itu rata-rata di kisaran 47,2. Jadi signifikan. Pasien saya ada loh yang cuma 11, 16, rendah banget gitu. Nah, jadi ini harus diperhatikan juga. Lalu gaya hidup yang lain sih ya, yang misalnya mulai hidup polusi, berpikir positif, itu akan sangat betulnya. Dan kayak depresi, itu penelitiannya tegak di kanker. Pasien-pasien yang depresif dengan pasien-pasien yang selalu merasa bahagia, feel happy dengan hidupnya, itu yang bahagia ini lebih panjang harapan hidupnya ketimbang yang depresi. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. 5 tahun gak ada kekambuhan, itu harus disyukuri banget, Bu. Betul. Ya, itu banget syukur itu. Luar biasa. Dok, ini lanjut ya kita dari Ibu Lanlizen. Kalau kulit di sekitar payudara ada bercak coklat, Dok. Apakah itu tandanya CA atau cancer mami? Silakan. Ya, bercak coklatnya harus dievaluasi dulu.
dari dulu udah ada atau baru saja? Lalu jadi gini, pada kenyataannya pasien-pasien yang ke klinik, ya kan, yang datang ke kita ke klinik dengan kelainan payudara, itu yang terdiagnosis kanker tuh hanya 10% kok. Selebihnya sebetulnya bukan kanker. Tapi kan kita memeriksa kan nggak bisa cuman tanya-tanya, lalu lihat dari jauh. Iya, Kita iya. butuh yang lain. Karena kadang-kadang ada juga gini Mbak, misalnya dia datang dengan keluhan yang sebetulnya kalau didengar sekilas bukan kanker. Apa sih kayak bisul lah di kulit, yang kalau ngeliat bisulnya aja, oh enggak sih, ini jelas bukan dari dalam, ini bisul aja. Tapi kalau ditanya, Ibu udah pernah screening belum? Gitu kan? Belum dok. Ya udahlah sekalian ya screening. Nah di screening ketahuan ada kanker. Jadi nggak sengaja. Karena memang kebetulan masalah itu membawa dia ke kita dan kita anjurkan untuk screening. Jadi kalau itu juga wah Bu bersyukur aja lah gitu, karena ketahuannya juga masih kecil banget, pengobatannya bagus banget. Jadi itu sebetulnya kalau saya bilang itu mah ini aja Bu, sama Allah disuruh periksa biar cepat ketahuan, saya bilang gitu kan. Karena itu keluhannya bukan kanker. Betul. Ini cerita yang persis seperti Ibu Lestari tadi dok. Cuman masalah kepentok pintu memar, akhirnya periksa ke dokter, ketemu ketahuan. Iya. Kadang-kadang kayak gitu tuh kita, oh ini sih memang kita dikasih jalan. Karena kalau nggak ada kejadian itu mungkin nggak jadi berobat. Kalau memang selama ini nggak punya kebiasaan screening. Betul, setuju. Dok, lanjut ya. Santosa Santi, bagaimana dengan pasien yang sedang mengalami kemoterapi yang kita tahu menurunkan imunitas tubuh? Apakah ini tidak menjadi komorbid terhadap fatalitas COVID-19? Ini yang tadi saya sebut tuh Mbak, yang studinya baru bulan Mei kemarin diumumkan. Jadi di Paris dan di UK, di Inggris, mereka mengumumkan bahwa setelah mereka amati pasien-pasien COVID-19 dan pasien kanker, ternyata yang menyebabkan angka kematian meningkat atau fatalitas karena COVID meningkat tidak terjadi pada pasien kanker payudara, baik yang sedang diobati maupun yang sudah berobat. Angka semua sama, lebih karena faktor komorbid yang dimiliki oleh orang tersebut, mau kanker, mau bukan, mau berobat, mau enggak. Yaitu satu, umumnya di atas 70 tahun. Yang kedua, hipertensi, punya komorbid hipertensi tinggi. Jadi, selama bisa menjaga perilaku, rumah sakitnya menerapkan protokol yang baik, pengobatan kanker payudara harus lanjut. Baik, siap. Dok, bagaimana cara mengurangi waktu terapi di rumah sakit selama COVID jika harus mendapatkan terapi infus? Terapi infus, jadi begini, tergantung terapinya apa. Beberapa obat kemoterapi mau nggak mau tetap harus diberikan. Beberapa pilihan, misalnya ada terapi infus yang bisa diberikan kayak gini, misalnya ada obat yang harus dikasih kemoterapi dan terapi target. Misalnya subtipe HER2, dia harus dikasih kemo, harus dikasih target. Nah, ada obat lain yang isinya sekaligus gitu loh. Jadi isinya sekaligus kemo dan target. Jadi dua obat yang tadi bisa diganti dengan satu obat. Otomatis masa stay-nya di rumah sakit akan lebih pendek. Tapi ya nggak semua bisa begitu. Gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi sih, kita perlu nggak sih ada di rumah sakit? Kalau memang perlu, lakukan. Apa pencegahan? Ya pencegahan standar sebagaimana orang lainnya juga gitu kan. Sekarang ini kan yang penting mukosa yang harus dilindungi, mata, hidung, mulut. Itu yang kita lindungi dari kemungkinan penyebaran si COVID ini. Gitu. Baik. Dok, ini dari Desi Ayu Nugrahati. Selamat siang dok, saya pasien padat di of the nipple dengan DCIS, inti derajat 3. Mastektomi dextra pada Maret 2019, check up terakhir April 2019. Apa yang mesti saya lakukan karena setelah itu tidak check up lagi? Jadi gini, kita bahas dulu ya. Jadi DCIS itu kepanjangannya ductal carcinoma in situ.
Jadi lihat kata-kata terakhir in situ. In situ itu menunjukkan kanker yang masih terlokalisir, belum punya kemampuan menyebar. Kalau yang tadi saya bilang stadium 1, 2, 3, 4, itu udah invasif. Invasif ini punya kemampuan menyebar, in situ, tulisannya in situ, belum punya kemampuan menyebar. Sehingga memang in situ itu stadium 0. Jadi sebetulnya prognosis atau harapan hidup in situ bagus banget, ya kan? Jadi yang penting memang setelah dikerjakan, kalau tadi terapinya udah mastektomi, oke, itu sudah cukup. Nah, terakhir ada yang mengatakan penelitian, coba periksa IHK-nya, tapi cukup periksa ER. ER itu estrogen reseptor. Kalau estrogen reseptor pada DCIS-nya ternyata positif, kita bisa berikan obat namanya tamoxifen, tapi dosis rendah. Dosis rendah dibanding untuk orang invasif. Kalau orang invasif biasanya dosisnya 20 mg per hari, pada DCIS bisa minum hanya 5 mg per hari. Tapi biasanya kita bikin 10 mg per 2 hari karena sediaan 5 mg nggak ada di Indonesia. Jadi pasien minum obat 2 hari sekali yang 10 mg. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Tapi please lah screening. Kalau screening mah tetap harus. Kontrol harus. Walaupun DCIS 3 tahun pertama harus tetap 3 bulan sekali ke dokter. Jangan teledor, ingat, itu mesti waspada untuk menghadapi maling dalam kehidupan kita itu. Soalnya kanker itu suka kayak maling, Dok. Nggak berasa, nggak sakit, tau-taunya gitu loh. Jadi ya kan? itu. Nah, kalau saya tanya, kok baru udah segede gini baru kesini sih, Bu? Nggak sakit, Dok. Emang kebanyakan nggak sakit kalau kanker. Betul, gitu. Betul. Setuju. Dok, ada Ibu Dewi 7240. Mau tanya efek kemo. Waktu kemo pertama terjadi ekstravasasi. Jadi tangan saya kayak Spider-Man. Kelihatan jalur pembuluh darahnya. Warna coklat seperti tato gitu. Nah ini bisa saya ilangin nggak, Dok? Kalau udah terjadi susah, Bu, dihilangkan. Tapi Ibu bisa lakukan pencegahan untuk yang berikutnya. Jadi ekstravasasi itu gini. Obat kemo itu kan masuk lewat pembuluh darah. Problemnya kalau kita masukin ke pembuluh darah yang ada di tangan, ini kan biasanya kecil-kecil, tipis-tipis, sehingga mudah terjadi kebocoran. Nah, sebenarnya kalau memang bisa, lakukan pemasangan yang namanya chemoport. Jadi chemoport ini dipasang, dia akan disambungkan dengan pembuluh darah yang tebal, lalu diameternya besar. Lalu alatnya ditanam di bawah kulit sini sebesar ini nih, kira-kira sebesar uang 50 perak lah. Kayak gitu. Hemodialisa, kayak cuci darah. Mirip, ya. Intinya ada port, ada pintu masuk sehingga ketika kemonya mau masuk nggak perlu cari-cari. Udah ya, ada. Suster bersihkan kulit sini, masukin alat. Lalu karena pembuluh darahnya tebal dan besar, itu resiko untuk bocor dan sebagainya minimal sekali. Jadi kalau memang memungkinkan, lakukan pemasangan chemoport gitu. Karena memang beberapa orang sangat halus dan tipis, jadi lebih baik dipasang chemoport sih, Bu. Betul. Nah, kalau ada yang mengalami ini pada saat kemo, mengalami ekstravasasi, kebocoran, jangan dikompres air panas ya ibu-ibu ya. Jangan air panas, jangan air dingin. Jadi air sejuk aja. Jadi kalau itu terjadi, segera hentikan kemo. Misalnya obatnya masih ngalir nih. Biasanya perawat akan langsung menghentikan obat kemonya dulu, dibilas dulu, biar pembuluh darahnya bebas dari obat itu sebelum dia cari jalan masuk lain lagi pembuluh darah. Lalu kompres dengan yang sejuk, jangan dengan yang panas atau hangat. Gitu, karena kalau dikompres yang panas hangat, makin rusak kulitnya. Itu tipsnya untuk awal-awal kalau itu terjadi. Paham. Terima kasih, Dok. Ini Bapak Edi Suharmanto. Dok, biopsi bisa dipakai pada ginekomastia. Ginekomastia. Dok. Dan apakah ginekomastia bisa berkembang menjadi kanker payudara? Ya. Jadi buat yang belum paham, ginekomastia itu pertumbuhan payudara pada laki-laki. Jadi laki-laki kan biasanya laki-laki punya payudara ya, jangan salah. Laki-laki punya payudara. Dari seluruh penderita kanker payudara ada penderita laki-laki 1%. Jadi memang kecil, tapi ada. Nah, ginekomastia itu payudaranya bertumbuh besar pada laki-laki.
Nah, kalau ini terjadi memang harus dipastikan apakah ini hanya ginekomastia karena kelenjarnya bertambah banyak, atau memang ada tumor. Kalau memang ada tumor, betul bisa kita lakukan core biopsi. Nah, karena core biopsi ini Mbak Syahnas bahkan sebenarnya bisa dipakai di semua ini tumor. Saya pernah punya pasien nih, contohnya dia betapa core biopsi itu harusnya digunakan luas karena simple dan murah. Punya pasien, dia masa ini bengkak nih, area sini bengkak gede banget. Lalu dia sudah ke dokter bedah lain sebelumnya, disayat di sini. Kasihan ada codet gitu kan. Udah gitu biopsinya disayat kecil di sini. Udah gitu hasil biopsinya nggak memadai, dibilangnya jaringan peradangan aja, gitu kan? Terus dia bilang gimana ya dok, karena dokternya menganjurkan untuk operasi terbuka, operasi. Ini kan rongga ini nih sinus maxillaris ini bukanya nggak mudah, gitu kan? Ini kan kayak rongga di sini. Terus saya belum punya pengalaman terus terang untuk ngerjain di sini, cuman saya mikir kok kasihan amat ya gitu. Jadi saya tempelin lah alat USG di pipinya sini. Saya lihat tumornya itu jelas kok. Tumornya jelas, tidak ada saraf, tidak ada pembuluh darah yang berbahaya bisa terkena alat core. Nah ini enaknya USG nih. Pokoknya kayak bola aja, kayak bola. Iya, nggak ada organ penting di sekitarnya. Ini enaknya USG, mata kita tuh digantiin untuk ngelihat ke dalam. Iya, jadi saya core aja dia, saya core biopsi dia lewat, biar nggak bikin luka baru, saya pakai aja bekas luka sayatan itu. Hasilnya limfoma maligna, kelenjar getah bening, kanker kelenjar getah bening. Yang pengobatannya bukan operasi, tapi kemoterapi. Gitu loh. Jadi saya belajar waktu itu, wah alhamdulillah ternyata kemampuan core biopsi ini bisa menolong untuk organ-organ lain, menghindarkan dia dari operasi dan sebagainya. Jadi prinsipnya sebetulnya bisa banget. Itu kita harapkan kalau makin banyak yang bisa mengerjakan, lalu kebijakan negara kita membiarkan itu dilakukan, itu akan penghematannya sangat besar gitu Mbak. Iya, betul. Sebetulnya kan kalau misalnya ada seseorang yang jadi pasien kanker, bukan hanya dia yang sakit, tapi satu keluarga itu sakit, terutama urusan finansial juga. Jadi tadi dokter juga mengatakan, Dokter Farida, cepat tapi tepat ya Syahnas, gitu kan? Nah kalau Ibu Lestari kan juga mengatakan cepat, keputusan itu datang dari kita, cepat, begitu kan? Nah jadi kalau gabungan dari dua talk show ini adalah cepat dan tepat, itu sangat, pertama menghemat pengerjaan, menghemat untuk urusan BPJS juga sebetulnya, dan kemudian juga menyelamatkan nyawa. Seperti itu yang paling itu. penting. Menyelamatkan nyawa dengan kondisi kualitas hidupnya baik. Benar. Dok, ada ini Salvia Lastari. Kalau subtipe luminal B, definisinya bagaimana? Apakah sama dengan triple positif tadi? Ya, jadi luminal B ini sempat mengalami shifting ya, atau pergeseran. Dulu orang bilang kalau HER2-nya positif, ada yang bilang luminal B. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, guidelines ataupun conference yang sifatnya internasional, luminal B itu dicukupkan pada kalau ER atau ER-nya positif, PR-nya boleh positif negatif, HER2-nya negatif. Nah, apa bedanya luminal A dengan luminal B? Luminal A ini biasanya ER-nya kuat dan umumnya PR-nya positif. Karena yang menentukan nih ER, Mbak Syahnas. Dan sebetulnya ER nggak boleh sembarangan baca. Kenapa? Karena ER yang dikatakan akan respon dengan terapi hormon itu kalau di atas 9%. Jadi 10% ke atas. Kalau dia ER positif, tapi di bawah 10%, di bawah 9% dan berikutnya, kita harus hati-hati, ini tipe yang lebih agresif. Karena tipe luminal itu sebetulnya tidak terlalu agresif, tapi tetap kanker ya, tapi tidak seagresif kayak HER2 atau triple negatif. Nah, luminal B ini biasanya istilah kalau ER-nya tidak terlalu kuat, PR-nya misalnya kecil atau negatif, lalu HER2-nya negatif, tapi ada yang kita sebut KI67, tadi saya nggak sebut di poster karena sebetulnya nggak terlalu signifikan, tapi KI67-nya tinggi. Nah, kalau luminal B ini dikatakan kita harus memperlakukannya lebih hati-hati ketimbang luminal A, karena biasanya responnya ke terapi hormon tidak setinggi luminal A.
gitu. Baik. Nah, untuk yang baru bergabung nih, untuk menonton IG live kita hari ini, topik atau misalnya pembahasan hari ini tentang peranku mengalahkan kanker payudara jelang kenormalan baru bersama Dr. Farida Briani Sobri, spesialis bedah konsultan onkologi. Dok, ini karena ngomongnya peranku, jadi kan keputusan kita gitu ya, keputusan pasien. Betul. Nah, tapi mungkin kalau misalnya Dokter Farida kan memang sudah banyak menangani pasien, tapi Dokter Farida bukan pasien gitu ya. Nah, sehingga Dokter Farida lebih tegas gitu untuk memberikan pilihan-pilihan. Ajarkan ketegasan ala dokter bagi kami pasien, bagaimana pertama kali didiagnosa bahwa mengidap kanker payudara, Dok. Karena seseorang, contohnya saya lah 22 tahun yang lalu, waktu saya diidentifikasi diagnosa kena CA ovari, CA ovarium, oh dunia runtuh, Dok. Yang dipikirannya tuh adalah mati, pasti mati, ini aku pasti mati. Udahlah dosaku banyak, matiku cepet, gitu ya. Nah, jadi kan artinya saya nggak sehebat dokter memutuskan. Ajarkan kami, Dok, bagaimana bisa tegas gitu untuk memutuskan itu. Silakan, Dok. Iya, saya sih mungkin masih belum terlalu tepat ya, karena memang paling benar sih, survivor lah sebetulnya paling bisa menggambarkan dan bisa mengajarkan kepada sesamanya. Hanya kalau saya selalu mikir gini, Bu, ada orang yang kalau ada masalah, dia cenderung untuk coba melupakan masalah itu, ada yang ingin tahu sesegera mungkin, karena kalau emang ada selesaiin, gitu. Nah, khusus untuk kanker, apalagi payudara. Kanker payudara ini kan first killer ya, pembunuh pertama untuk perempuan di seluruh dunia. Kita harus sama-sama sadar, yang tadi itu, poster yang ini, bahwa angka harapan hidup itu sangat bergantung dengan stadium. Jadi, segalau apapun kita, sesedih apapun kita harus... Nah, ini bagaimana kita memanage, jangan sampai kesedihan itu mematikan akal sehat kita. Ya. Kita boleh sedih, ya kan? Kita boleh jatuh terpuruk, bahkan dokter pun ada yang begitu kok, Mbak Syahnas. Saya kenal beberapa dokter yang pas sakit menjadi kurang rasional memang. Ya. Dan sebenarnya itu wajar dialami oleh semua orang, karena kalau kita kenal ketika kita kena masalah, ada yang fasenya jatuh dulu, ya kan, denial dan sebagainya, sampai dia tiba pada fase pasrah nerima, tapi mau berbuat sesuatu untuk melakukan pengobatan. Nah, jadi nih, ini ingat, kita tuh mau mainnya di sini nih. Kita ingin ada di sini atau di sini, gitu kan? Ya, kalaupun harus agak terlambat dikit ada di sini, tapi jangan di sini. Jadi itu harus kita ingat. Iya, saya tahu saya sedih, saya ngerasa hidup saya hancur dan sebagainya, tapi Tuhan kasih saya ada di mana sih? Kalau memang masih ada di stadium yang awal, segera cari tempat pengobatan yang ibu bisa diskusi, ibu bisa tanya, bisa mengutarakan, Dok, saya tuh punya harapan begini loh. Gitu loh. Mau harapan saya ingin besarin anak saya sampai besar, saya masih ingin punya payudara, saya masih ingin bisa aktif, itu kita diskusikan. Karena memang sekarang ini eranya katanya di mana pasien ikut menentukan pengobatan dirinya. Kenapa? Karena hanya dengan pasien yang ikut menentukan pengobatan dirinya, pengobatan akan sukses. Kalau dia nggak mau tahu, dia nggak mau tahu, cuma disuruh-suruh aja, nanti akan ada masa di mana dia bosan, jenuh, karena dia nggak ngerti sebetulnya kenapa sih gue diginiin, gitu kan? Akhirnya ya udah nggak sukses itu. Jadi itu sih kalau menurut saya. Kalau urusan hidup mati itu kan udah bukan wewenang kita ya, Mbak ya. Maksudnya banyak kok orang yang sehat meninggalnya lebih dulu daripada orang kanker. Tapi kan kita harus mikir, oh kalau saya dikasih kanker, saya dikasih penyakit, berarti Tuhan tahu saya sanggup untuk menerimanya. Kalau dalam konsep kita kan meningkatkan derajat kita, gitu kan. Kita terima, tapi tetap sabar, tetap mau berusaha, insya Allah derajat kita di mata Tuhan juga naik. Gitu. Benar. Dan tidak sangat mungkin yang perlu disosialisasikan baik bagi pasien kanker support keluarganya. Jangan gengsi untuk minta bantuan profesional seperti psikolog. Karena memang di kalangan kita kadang-kadang dianggap
emang gue gila gitu kan, ngapain gue ke psikolog, gue ngerti kok gue ngapain. Padahal psikolog menurut saya membantu sekali. Mereka nggak akan macam-macam. Tapi ketika mereka ngajak ngobrol dengan keahlian mereka ya, membuat pasien bisa berpikir dengan sudut pandang yang lain. Jadi kalau awalnya dia cuma mikir, emang gue sial banget nih, gue dibenci sama Tuhan, kita bisa berpikir cara yang lain. Beberapa pasien saya terbantu dengan itu, dan mereka bisa gitu loh. Betul, Dok. Nah, ini saya setuju banget kalau dokter mengatakan bahwa jangan pernah gengsi untuk meminta bantuan sama orang-orang yang di luar lingkaran kita. Karena kadang-kadang seperti kayak main bola gitu ya. Kan kita kan butuh orang komentator, penonton yang bisa melihat blind spot yang kita tidak bisa lihat kalau bermain di dalam satu arena. Mungkin keluarga adalah bermain di dalam satu arena. Kita nangis sebagai pasien, keluarga nangis lah. Kita mesti cari nih orang yang nggak nangis, yang masih jalan, logikanya nih yang mana. Nah, begitu ya. Itu juga paling penting tuh Mbak. Orang lain di luar lingkaran kita yang jalan logikanya. Karena hati-hati juga, kadang-kadang ada pasien saya yang bilang gini, aku makin pusing dok. Saudaraku, temanku bilang, jangan medis, nanti ini. Dikasihlah sekian banyak, itu tuh, macam-macam saran. Nah, itu dia, mungkin makanya kayak CISC atau kelompok survivor yang lain, itu akan lebih menolong kalau untuk hal-hal seperti ini. Benar, setuju. Baiklah, ini ada yang bertanya, ini pertanyaanku belum dijawab, Syahnas. Tenang, semua pertanyaan insya Allah akan dijawab oleh Dr. Farida karena beliau akan menjawab secara offline, gitu ya. Nah, ini akan di-recap semuanya dan akan dibaca. Ini waktunya saya membacakan 10 pemenang yang sudah dipilih oleh CISC adalah dipilih oleh dokter melalui CISC, begitu ya. Nah, jadi dokter sudah melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik yang sudah dijawab langsung atau dijawab nanti, yaitu yang mendapatkan 10 buku @erwina _w2n. Ini kenapa ya orang tuh kalau bikin akun ya susah-susah namanya ya. Ini yang kedua @cemiliana Rengganis, @edi Suharmanto, @salvia Lastari, @desi Ayu Nugrahati, @dewi7246, @warung Anata, @irianti Dewi, @santosa Santi, dan @lanlinzen yang mendapatkan hadiah 10 buku. Nah, untuk Anda yang beruntung, sepertinya langsung mengirimkan data-datanya melalui DM ke CISC. Ditunggu hingga 24 jam ke depan. Ya kan? Dalam 2 kali 24 jam. Jadi dalam 2 hari kami tunggu yang sudah disebutkan 10 nama itu mengirimkan data-datanya melalui DM ke CISC dan ditunggu sampai 2 kali 24 jam ke depan. Data-datanya apa Syahnas? Foto KTP difoto lah begitu ya kira-kira ya. KTP, foto, kirim ke DM-nya CISC. Dan keputusannya mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Ganggunya ke dokter aja, jangan ganggu ke saya. Aku perbaik nggak sih? Baiklah, main bola. Gitu. Dok, terakhir nih sayangku, cantikku, hebat sekali dokter ini. Yuk, kita closing yuk. Closingnya adalah memberikan encouragement kepada pasien, memberikan dukungan kepada pendukung atau support system bagi pasien atau penyintas. Silakan dokterku sayang. Ya, jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, baik survivor maupun yang hanya ingin tahu ilmu dulu maupun pendukung dari pasien, ingat kita ada di masa yang memang tidak mudah di pandemi COVID ini, tapi kita juga harus ingat bahwa kanker ini membutuhkan penanganan yang serius. Dan selama kita bisa bertindak dengan bijaksana, maka pengobatan maupun screening kanker payudara harus tetap dilanjutkan. Kemudian carilah komunitas, teman berbicara, berdiskusi, lalu tenaga kesehatan yang bisa memang mengakomodir apa harapan kita. Jadi terbuka ya, mencari informasi
dan rasional. Rasional itu penting sekali. Karena kalau terlalu takut, nanti malah semua serba terlambat. Gitu aja Mbak Syahnas. Betul. Setuju. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang sedang menonton live IG kami hari ini, topiknya, tema kami dari CISC adalah peranku mengalahkan kanker payudara jelang kenormalan baru bersama Dr. Farida Briani Sobri, spesialis bedah konsultan onkologi. Dan bersama beliau tadi kami sudah memberikan banyak sekali informasi kepada Anda. Sebetulnya kanker payudara bisa ditaklukkan nggak? Bisa. Pun kalau saya gitu ya dok ya, saya mesti ceritanya sama dokter begini, pesan saya untuk semuanya. Jadi nenek saya tuh meninggalnya kanker. Ibu saya meninggalnya kanker ovarium, 5 bulan meninggal. Gitu ya. Dari 3 bersaudara perempuan semua, saya dan 2 kakak perempuan saya, yang dapat hadiah dari Tuhan tuh saya. Dilala saya menikah sama lelaki yang namanya Gilang. Ini nggak taunya juga dengan bingkisan riwayat kanker. Jadi ayahnya Gilang, Ramadan KH, kanker prostat. Ibunya Gilang, kanker payudara. Komplitlah kami, begitu ya. Apakah saya mesti hidup dengan rasa takut? Apalagi saya seseorang penyintas gitu ya. Saya punya 3 anak perempuan loh. Dari urusan dalam ovarium sampai payudara sampai segala macam itu memungkinkan. Enggak, kita tetap mesti menjaga kualitas hidup kita. Jangan pernah ketakutan. Dr. Farida sudah katakan begitu. Urusan kita. Tapi bagaimana kita menjalankan hidup yang berkualitas, baik sebagai penyintas maupun sebagai pasien maupun sebagai keluarga. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan pada saat kita pulang ke kampung ilahi. Sudah dipakai apa usianya? Kan seperti itu ya. Seperti kayaknya Dokter Farida pas dipulang ke kampung ilahi gitu, Allah nanya begini. Nggak ditanya udah berapa kali operasi, nggak ditanya. Cuma ditanya begini, udah dipakai apa ilmunya, ya kan? Manfaatnya apa untuk orang lain? Manfaatnya apa untuk orang lain? Udah berapa banyak pasien yang udah ditenangkan oleh anugerah otak yang saya kasih? Nah begitu kan yang ditanyanya. Jadi dan itu sudah semua orang harus berpikir begitu kan? Benar. Jadi mungkin pesan saya untuk sebagai penutup, baik untuk keluarga, komunitas, pasien, penyintas adalah sekecil apapun informasi yang kita tahu, sebarkan. Begitu ya. Betul. Ini akunnya Cancer Club CISC, follow. Kasih tahu sama yang lain. Follow, karena banyak informasi yang bagus. Kalau perlu di-repost, repost lah, lakukan. Repost itu kan gak susah gitu ya. Cuman tinggal modal jempol. Tapi kalau ternyata bisa menyelamatkan 1 nyawa, mudah-mudahan itu yang bisa dipertanggungjawabkan kita pada saat pulang ke kampung ilahi. Setuju gak dok? Betul, betul. Tindakan kecil tapi dampaknya besar. Small thing, big impact. Karena apa? Orang yang panik pasti akalnya tidak jalan, logikanya tidak rasional. Jadi dengan menyebarkan informasi yang baik seperti ini akan banyak membuat orang tepat memutuskan sesuatu di situasi yang kritis. Small thing, big impact. Ayo, sebarkan informasi ini dengan kebaikan. Sekali lagi terima kasih dokterku sayang, luar biasa. Aku senang sekali. Aku punya utang ya, masih buku ya. Betul. Aku akan baca-baca lagi. Bukunya tuh sebetulnya masih dicetak nggak sih sayang? Masih dijual di toko buku nggak? Masih. Nah, masalah penjualan saya nggak menguasai ya. Tapi masih ada sih, kita masih sering ambil dari penerbit. Karena biasanya pasien-pasien di rumah sakit yang cari. Gitu. Baik. Dan kita lagi menyusun lagi nih Mbak Syahnas buku untuk ini menghadapi terapi pada kanker payudara. Jadi kiat-kiat menghadapi kemo, terapi hormon. Kita lagi buat karena kan pasien-pasien suka nanya apa ya dok bisa saya perbuat. Nah doain aja kita ada kelapangan waktu, ketenaga jadi bisa cepat selesai. Amin. Jadi jangan lupa juga menghubungi ke dokter gitu ya untuk mencari bukunya. Dok, nggak ada di toko buku. Ayo kejar di rumah sakit nunggu. Ya, mudah-mudahan insya Allah.
Amin. Terima kasih Oke. juga untuk CISC dan terima kasih untuk PT Roche Indonesia karena dengan dukungan yang luar biasa acara ini bisa terwujud. Peluk sayang untuk semua, terutama untuk Dr. Farida, sehat terus dan semangat Amin. membantu pasien-pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Sampai jumpa. Insya Allah ya semuanya.